Sudah mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Asep, apa warahmatullahi kabar? Ya, wabarakatuh. Iya, Pak Heri. Pak Asep, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Gimana kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat, Pak. Eh, Iya, iya, Bagaimana suasana hati Pak Asep sekarang? untuk suasana, alhamdulillah ya saya itu apa ya, sedikit bahagia. Hanya saja ini saya itu ada sedikit masalah, Pak, itu terkait Ya, ya Pak. anak-anak di kelas gitu, Mm-mm. terkait Ya, dalam pembelajaran gitu, Pak. ya. Makanya saya lihat tadi Pak Asep nyari saya terus ya. Sepertinya ada yang mau Pak Asep sampaikan ke saya. Kalau boleh tahu tentang apa nih, Pak? Begini Pak, saya merasa, murid-murid saya di sekolah itu, eee, banyak yang tidak aktif gitu Pak, dalam setiap baik itu dalam pembelajaran, kelompok, ataupun di luar kelompok, Iya, mereka itu, eee, pembelajarannya itu seperti kurang aktif Pak, gitu Pak. iya. Terus bagaimana perasaan Pak Asep melihat murid yang tidak aktif dalam belajar, Pak? Ya saya merasa, ingin rasanya gitu saya itu, melihat gitu ya, sedikit gimana ya, perasaan saya itu ingin melihat siswa-siswi atau murid-murid saya itu ya lebih aktif gitu. Karena saya rasa dengan tidak aktifnya murid-murid gitu dalam pembelajaran jadi gimana ya, tidak, efektif dan tidak bermakna gitu, Pak. Ya, berarti tidak enak ya, Pak, kalau melihat anak tidak aktif dalam Iya, tidak. pembelajaran. Kemudian apa yang ingin dicapai dalam obrolan kita kali ini, Pak Asep? Yang ingin saya capai yaitu ya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan ini, saya ingin anak-anak saya atau murid-murid saya itu ya lebih aktif, Pak, dalam pembelajaran, kemudian secara pemahaman mereka ya semuanya sama-sama paham gitu, Pak, terkait materi yang, apa, yang sedang diajarkan atau sedang dipelajari gitu, Pak. Ya, jadi yang ingin Pak Asep capai adalah seluruhnya atau murid yang ada di kelas Pak Asep itu aktif dalam pembelajaran, ikut serta dalam Iya, proses KBM-nya. Jadi nanti Pak Asep iya. akan gembira saat melihat semuanya. Gitu Pak, ya? Mungkin Pak Asep ya, kayak itu ya? Iya, Pak, iya saya ingin mereka itu, ya aktif gitu, antusias gitu dalam pembelajaran gitu. Mereka semuanya itu ya, sama lah gitu. Soalnya yang saya lihat sekarang ini, yang aktif itu hanya orang-orang yang itu-itu saja gitu, yang lainnya diam gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Berapa persen anak yang di kelas Pak Asep itu yang kelihatan tidak aktif, Pak? Ya sekitar, 40% Pak, yang tidak aktif gitu, yang, eee, lainnya, eee, Volume, volume, volume. mohon maaf apa ini, Pak? Volumenya kecil kan bisa? Udah kecil Pak Asep. Udah kecil, Ya, lanjutkan Pak. Lanjutkan. ya. Jadi berapa persen Pak Ya tadi saya dari anak? Nah, ya baru kisaran tadi, 60% lah, yang 40%-nya itu kelihatan ya, woi. tidak aktif gitu. Mereka itu hanya hanya diam gitu dalam pembelajaran itu. Sedangkan yang lain ya, yang aktifnya itu ya sepertinya yang itu-itu saja, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi 40% yang tidak aktif, aktif 40%, yang 60% tidak aktif ya Pak? Iya, Ya, iya seperti baik. itu, Pak. Ya, baik. Oke, saya udah mulai nangkap, tujuan tujuan obrolan. Jadi dari, 60% eee, anak Pak Asep yang tidak aktif, sedangkan yang 40% aktif. Kemudian
Ya, Misalkan dari skala 1 sampai 10 ya, Pak. Posisi Pak Asep dalam hal penanganan anak di kelas untuk jadi kelas yang aktif itu di mana nih untuk mencapai situasi tersebut, Pak? Skala berapa? pos posisinya itu di skala 7 Pak Heri, paling di skala 7 gitu. Ya, 7 ya. Oke, baik. Iya, Eee, Posisi Pak Asep berada di skala 7. Lalu iya. situasi ideal apa yang ingin Pak Asep inginkan? Situasi yang ideal ya tentunya, saya ingin di posisi 10 ya gitu. Jadi Iya. semua murid-murid itu berperan aktif dalam pembelajaran gitu. Kemudian ketika misalnya, diminta pendapat itu ya diharapkan, ratalah ada semuanya itu kebagian, meminta pendapat atau memberikan masukan terhadap yang lain gitu, seperti itu, Pak. Ya, baik, Pak. Lalu apa, modal atau peluang Pak Asep miliki untuk mencapai angka 10 itu? Kira-kira bisa menangkap menangkap, maksud saya, Pak? Jadi modal apa atau Asetnya kesempatan apa itu yang iya dimiliki Pak iya Asep ya? Mhm. iya, kesempatannya yaitu karena saya lihat ya Pak Heri, untuk di pembelajaran itu ketika saya, identifikasi terhadap anak-anak gitu, mereka itu ternyata memang, eee, fobialah terhadap pelajaran matematika Mmm, gitu. Jadi di anggapan iya mereka itu bahwa pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat menakutkan, seperti itu. Kemudian, mungkin dari, identifikasi di sana mungkin saya juga ketika, apa ya, ketika, mengajar itu mungkin ada media ya atau metode yang memang belum bisa, apa ya, namanya, mmm, mengakomodir kebutuhan anak itu sendiri, Pak, gitu. Karena mungkin kalau saya lihat kebutuhan dan gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda, Pak, seperti itu, Pak. jadi, ditangkap masalahnya mungkin yang pertama mungkin Bapak ingin, fobia terhadap matematika itu hilang, kemudian, media pembelajarannya mungkin Bapak mengganti dengan yang menarik mungkin Pak, seperti Pak. Nah, Iya. selanjutnya dalam, mencapai tadi yang 2 identifikasi itu, apakah ada hambatan kira-kira yang dialami Pak Asep, sehingga mungkin Mas Asep melihat, siswanya masih belum aktif, Pak? Apakah ada hambatan? Hambatannya selain tadi ya, anak-anak fobia itu yang pertama itu mungkin lingkungan ya, karena mungkin untuk lingkungan pesantren, Pak, anak-anak itu tidak ada waktu ya mungkin untuk istirahat ya, hanya sedikitlah waktu untuk istirahat, karena setelah Ya, belajar mereka ya, mengaji, Pak, gitu. Jadi tidak ada waktu luang mhm, lagi, bahkan untuk mengerjakan tugas juga itu mereka, kesusahan gitu, Pak. Jadi mereka kerjakan itu ya ada yang di sekolah, seperti itu, Pak. Karena memang, ya, di pesantren itu ya waktunya, Pak, seperti itu. ya. Saya tangkap sekali, paparan dari Pak Asep dari mungkin, pembagian waktu di pesantren, Pak. Nah, kalau begitu solusi yang dapat Pak Asep lakukan agar tadi anak itu punya bagi waktu dengan pesantren, kemudian metodenya bagaimana dan kemudian menghilangkan fobia, kira-kira solusi yang akan dilaksanakan oleh Pak Asep itu seperti apa, Pak? Ya, yang pertama saya akan komunikasi, Pak, dengan dari pihak pondok pesantren ya, komunikasi bahwa, memang kita harus memiliki satu arah tujuan yang sama, Pak, ketika, soalnya kalau tidak ada komunikasi kasihan terhadap, anak-anak gitu. Karena anak itu kan biasanya itu waktunya bermain gitu, Pak. Nah ini kan, hampir berapa jam ya, belajar gitu, mungkin dari pagi Mhm, sampai malam mereka belajar, Pak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya terkait, metode,
dan media pembelajaran saya akan merancang gitu, Pak, merancang media pembelajaran yang memang menarik gitu, untuk peserta didik gitu. Dan selain itu medianya juga yang lebih menyenangkan, Pak, karena selain itu karena matematika itu kan, tentang konsep, Pak, sedangkan Iya. anak-anak itu, pemikirannya itu kan masih, konkret gitu, Pak. Sehingga memang, dibutuhkan selain tadi medianya itu kan ada mungkin alat peraga atau misalnya yang lain yang, membutuhkan, imajinasi anak itu supaya lebih berkembang, seperti itu, Pak. Jadi dari rencana yang Pak Asep akan laksanakan, yang pertama adalah komunikasi dengan, Iya kemudian yang kedua merubah model atau media pembelajaran supaya anak-anak dari tadinya mungkin tidak menguasai konsep, dapat menguasai konsep ya Pak. Seperti itu Pak, mungkin Pak? iya, seperti itu, Pak. Nah Iya kalau iya, sudah seperti itu, Pak. begitu ya, eh, kapan nih waktu untuk menjalankan rencana Pak Asep tersebut Pak? Waktunya ya secepatnya ya, Pak, yang saya harapkan itu memang di minggu-minggu sekarang lah. Tapi, selain itu saya juga harus menyiapkan dulu terkait atau merancang pembelajaran yang memang, tadi berpihak terhadap peserta didik, Pak. Merancang terkait tadi juga saya juga harus membuat tadi apa, media ya, media pembelajaran, baik itu berupa misalnya PowerPoint atau misalnya berupa alat peraga, Pak, tadi supaya kegiatan pembelajarannya itu lebih maksimal gitu, diharapkan anak-anak lebih tertarik lagi gitu sehingga, perasaan fobia atau menakutkan terhadap pelajaran matematika itu lebih gimana ya, hilanglah gitu. Jadi mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi diharapkan mereka semuanya itu bisa sama-sama paham gitu, Pak, karena memang mungkin, dengan tidak aktifnya mereka itu kelihatan memang ada yang memang belum menguasai materi atau belum memahami materi. Jadi diharapkan ya seperti itu, mereka lebih memahami lagi materinya, Pak, seperti itu, Pak. Ya, betul betul. Kemudian kira-kira sarana atau prasarana atau bantuan apa yang diperlukan Pak Asep selama, menggunakan rencana atau strategi yang Pak Asep inginkan tadi, kira-kira apa, Pak? Ya untuk sarananya tadi kan, yang lebih utama itu kan, media, Pak, media pembelajaran gitu kan. Mungkin untuk selama ini media yang saya gunakan di sekolah itu kan hanya sebatas mungkin, infocus ya, kemudian laptop karena mungkin untuk yang lainnya seperti alat peraga gitu, Pak, itu masih belum ada gitu alat peraga mungkin karena gimana ya, terkait kendala biaya, Pak, seperti itu. Sehingga, permasalahannya itu di pengadaan untuk alat peraga sedikit terhambat, Pak, seperti itu. Ya, sekarang, kita bicara komitmen, Pak, supaya Pak Asep, terarah untuk melaksanakan supaya anak semua aktif, kira-kira komitmen apa yang akan dibuat oleh Pak Asep untuk mencapai tujuan supaya anak aktif di kelas? Gimana Pak kira-kira? Untuk komitmen ya jelas saya harus konsisten, Pak, terkait tadi, penggunaan, media ya dan, pembuatan model dan metode pembelajaran yang memang bervariatif gitu, Pak, itu. Jadi yang terpenting itu adalah ke depannya itu saya lebih konsisten gitu, bukan hanya dilakukannya itu hanya, eee, pas, hari itu saja gitu. Dan ini memang membutuhkan waktu yang lama, Pak, gitu. Memang bukan hanya sekedar satu kali pembelajaran atau 2 kali, bahkan ini membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Jadi Mmm, yang terpenting dari komitmennya itu adalah konsisten, Pak. Konsisten dalam iya menerapkan atau merancang pembelajaran yang memang, berpihak terhadap peserta didik, seperti itu, Pak. iya, kemudian siapa yang dapat membantu menjaga komitmen agar Pak Asep tadi cenderung, harus melaksanakan tujuan yang tadi?
Yang membantu jelas yang pertama itu karena tadi ada kebutuhan sarana berarti otomatis kepala, Pak, harus Iya, saya ajak bicara. Selain kepala juga tadi saya ada untuk menerapkan ya, tadi media ya, saya ada teman, Pak, yang memang ahli di bidang IT ya, sehingga saya akan belajar kepada beliau untuk bagaimana cara membuat atau merancang media pembelajaran yang memang menarik untuk anak-anak. Kemudian selain iya, itu saya juga tadi kan ada harus komunikasi gitu Pak dengan, pondok pesantren. Kebetulan di sini ada pengurus dari pondok pesantren itu yang terlibat dalam, di sekolah gitu Pak, terlibat sebagai guru gitu, sebagai guru di sekolah sehingga saya membutuhkan memang komunikasi dengan beliau agar, pembelajaran di pesantren dan di sekolah memang itu bisa satu arah atau tujuan, seperti itu, Pak. ya jadi dapat saya simpulkan komitmen Pak Asep adalah untuk membuat anak-anak cenderung untuk aktif di kelas dengan merubah, fobia anak dari tidak suka ke matematika, pembelajaran konsepnya Iya harus dipermudah. Kemudian Pak Asep sudah mulai, mulai untuk merubah atau membuat media pembelajaran yang sangat dimengerti oleh anak. Kemudian untuk menjaga komando itu Pak Asep akan menemui kepala sekolah dan operator supaya membantu kegiatan iya. penyampaian menjadikan kelas aktif. Mungkin seperti itu Pak kesimpulannya. Iya iya, Pak, seperti itu. Karena memang, orang-orang di sekitar itu memang sangat dibutuhkan ya, tadi kan Ya, ada kepala sekolah, ada, teman yang memang sangat jago gitu di dalam pembuatan media gitu, iya, sehingga saya nanti akan belajar. Selain itu ya tadi dengan pihak pondok pesantren juga komunikasi harus tetap jalan, Pak, seperti itu. iya. Jadi saya rasa tujuan obrolan kita sudah dapat kita simpulkan dan Pak Asep sudah menyatakan Ya sendiri seperti itu. Untuk sekarang iya. silakan berganti saya menjadi kuci dan Pak Asep menjadi kucing. Waktunya 15 menit dari mulai sekarang. Siap, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, selamat sore. Wak Selamat sore Pak Asep, apa kabar baliknya Pak Asep? Alhamdulillah Pak Heri, sudah lama ya kita tidak bertemu ya gitu. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya Pak Heri. Eee, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Heri, setiap selesai mengajar itu ada yang serius dipikirkan. Benar nggak Pak Heri? Iya Pak, saya akhir-akhir ini punya masalah nih, di mana saya sering kewalahan ketika menghadapi beberapa murid di kelas saya. Begitu saya pas, menerangkan bagian pelajaran yang tentang konsep, ada saja yang dilakukan oleh mereka untuk mengalihkan perhatian saya dan dari teman-temannya. Jadi kadang-kadang saya berhenti dulu menerangkan, kemudian menertibkan mereka supaya fokus lagi. Saya bingung Pak, bagaimana solusinya ya? Ya. Ya. Nah, coba ceritakan, Pak Heri, kira-kira saya ini kan ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran gitu Pak Heri tadi tentang murid-murid tersebut gitu. Beban saya begini Pak, kan sebentar lagi sudah pertengahan semester nih Pak. Kalaupun saya tidak menghabiskan materi, mungkin takut pada saat nanti anak-anak sumatif akhir semester materinya tidak Ya. sampai. Sehingga saya takut seperti itu Pak, karena kebanyakan saya mengurusi anak-anak yang ribut tadi di kelas Pak. Oh iya. Berarti tadi Pak Heri banyak sekali ya anak, yang ribut di kelas gitu ya. Kira-kira, menurut Pak Heri gitu, apa yang menjadi, permasalahan gitu, anak-anak jadi ribut gitu, Pak? Setelah saya analisis Pak, yang pertama mereka itu kan
sudah beberapa bulan dari pindahan dari SD karena saya mengajar di kelas 7 ya, Pak. Mungkin sewaktu di Ya, SD kurang mendapat perhatian atau, saran positif dari wali kelasnya sehingga dalam kegiatan ke SMP mereka cenderung membawa gaya belajarnya seperti itu, Pak, yang pertama. Yang kedua, oh saya iya, akui mungkin metode pembelajaran saya cenderung monoton atau hanya iya, menggunakan iya, senter saya sebagai pusat pembelajaran. Tidak menggunakan iya. metode yang membuat mereka terlibat aktif di kelas sehingga tidak ada waktu untuk bercanda, tidak waktu untuk mencari perhatian dari teman-temannya. Seperti itu mungkin, Pak, yang saya tangkap, Pak. Oh seperti itu ya, Pak, iya. Nah kira-kira dari obrolan sekarang gitu ya, apa, yang menjadi target utama Pak Heri atau tujuan ya, tujuan utama Pak Heri dari obrolan kita kali ini? Kira-kira apa yang menjadi tujuannya? Yang ingin saya capai dari obrolan dengan Pak Asep, saya menemukan solusi bagaimana cara untuk anak-anak supaya setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas, itu mereka, fokus terhadap pelajaran dan tidak bercanda dan mereka itu, menggunakan potensinya untuk, eee, Ya. mencapai tujuan tiap pembelajaran yang saya berikan, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin, tujuan Oh obrolan kita iya, kali ini. berarti ingin setiap siswa itu ya tidak ada lagi gitu ya, Pak, yang bercanda gitu, seperti itu. Nah, Iya, Pak. selama ini metode atau misalnya, model pembelajaran yang digunakan Pak Heri itu seperti apa, Pak? Kalau model pembelajaran saya itu yang saya gunakan adalah, lebih cenderung banyak ceramah, Pak. Jadi saya lebih cenderung terlalu aktif di kelas, kemudian menulis di papan tulis, seperti itu, Pak. Ya, Kira-kira harus dirubah ya, bagaimana, Pak, untuk supaya tidak mereka itu ya. fokus terhadap pembelajaran saya, Pak? Ya tadi berarti menurut Pak Heri karena tadi kan, karena Pak Heri teacher center ya, kira-kira, menurut Iya, Pak Pak. Heri metode yang seperti apa yang memang tepat untuk, mereka gitu? Saya mungkin akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sebelumnya saya akan mengadakan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar mereka, apakah tipe auditory, kemudian visual atau kinestetik. Ya, Kemudian nanti selama pembelajarannya, ketiga-tiganya gaya mereka itu dalam pembelajaran saya akan penuhi, dan auditory mungkin saya akan cenderung dengan menampilkan beberapa video pembelajaran supaya mereka lebih mengerti, dan visual juga menggunakan video tersebut atau menggunakan literasi pembelajaran buku paket. Dan yang kinestetik mungkin dalam LKPD-nya nanti saya akan, eee coba programkan membuat suatu program percobaan sehingga yang anak kinestetik tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. oh iya berarti nanti Pak Heri akan menerapkan ya, menerapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan tadi mengakomodir atau mengakomodasi ya, setiap kebutuhan anak gitu ya, mulai tadi kan ada konten, ada proses ya, kemudian ada juga tadi ada produk gitu ya. Saya sependapat dengan, Pak Heri ya, sangat sangat bagus gitu ide dari, Pak Heri ini ya. Nah, kemudian, kira-kira, untuk, menerapkan, eee, apa, pembelajaran berdiferensiasi gitu tadi kan, kira-kira rencana yang akan Pak Heri lakukan itu, seperti apa, Pak? Atau, kapan gitu? Kalau rencana menerapkan pembelajaran diferensi akan saya segera laksanakan di minggu-minggu ini, Pak. Jadi saya akan buat dulu modul ajarnya, saya akan buat dulu media pembelajarannya, saya akan buat dulu LKPD-nya dan rubrik penilaiannya, sehingga nanti pada saat pembelajaran akan saya langsung terapkan di kelas, Pak. Ya berarti secepatnya gitu ya, Pak, ya. Ya, Nah, secepatnya, Pak. kemudian dalam
dalam penerapan tadi kan, pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, kira-kira tantangan apa saja gitu yang menjadi faktor penyebab atau nanti terhambat gitu dari, pembelajaran tersebut, seperti itu, Pak, gimana, Pak? Tantangannya mungkin tidak semua ruangan kelas itu terdapat InFocus, jadi saya akan membawa ke kelas, akan menyita waktu, Pak, mungkin dalam penyetelan InFocus dan, Iya laptopnya, dan saya juga harus membawa audio ke kelas supaya tidak iya. hanya visual saja tapi audionya juga ada. Seperti itu tantangannya, Pak. Wah, sangat, itu ya. Terus, kira-kira, ada nggak teman atau siapa yang, membantu untuk, melaksanakan aksi dari rencana Pak Heri tersebut? Ya, untuk membantu saya ada beberapa anak mungkin yang saya minta untuk membawa speaker, kemudian membawa laptop dan membawa infocus ke kelas. Dan tentunya nanti saya akan menemuin untuk Wakasek secara prasarana dan sebelum saya mengajar saya minta dulu apakah tersedia tidak infocus untuk saya ngajar di kelas, seperti itu, Pak. Ya, berarti sangat, bagus ya itu, rencana dari Pak Heri tersebut. Selain tadi kan ada siswa yang dilibatkan, kemudian rekan juga ya, rekan juga sama dilibatkan. Rencananya memang sungguh luar biasa ya rencana dari Pak Heri ini. Nah, Eee, kemudian, kira-kira, kapan gitu waktu, Pak Heri atau membutuhkan waktu berapa lama untuk, menjalankan atau melaksanakan aksi dari, rencana tersebut gitu, Pak? Ya, waktunya untuk mempersiapkan modul ajar LKPD media pembelajaran mungkin saya ada waktu 3 hari, kebetulan sekarang akhir dari kegiatan PTS, Pak. Jadi setelah Ya PTS saya siap untuk merubah metode pembelajaran yang saya pakai di kelas. Mungkin seperti itu, Pak. ya. Nah, ya seperti itu ya. Berarti nanti untuk ke depannya komitmennya itu seperti apa, Ya. Pak? Saya berkomitmen untuk, membuat anak tidak harus fokus ke pembelajaran dengan cara yang pertama mungkin saya akan berbicara dulu dengan anak tersebut bahwa fokus pembelajaran itu adalah hal yang membantu mereka menguasai materi. Yang kedua, saya juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa saya, baik dia auditori ataupun dia visual ataupun dia kinestetik. Jadi saya akan berusaha untuk membuat media atau LKPD dan segala macam supaya seluruh siswa akan terfokus dalam pembelajaran saya di kelas seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali ya rencana dari Pak Heri ini, komitmennya juga sangat bagus. Nanti Pak Heri bisa mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa menerapkan gitu, bisa menerapkan apa yang memang, yang direncanakan oleh Pak Heri sehingga nanti mudah-mudahan anak tidak ada lagi yang main-main atau dan lain sebagainya, sehingga, Pak Heri mungkin bisa gimana ya, dalam mengajarnya itu lebih enak ya, lebih enjoy gitu dan merasa bahagia ya melihat anak-anaknya antusias aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira, Ya. setelah, obrolan ini apa yang, Pak Heri rasakan gitu? Jadi saya merasa lega ternyata dengan ngobrol berdua dengan Pak Asep, saya merasa terbantu untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan saya yang dialami di kelas. Jadi dengan solusi tadi Pak, saya akan cenderung untuk bertatap muka dengan anak yang ribut di kelas, kemudian memberikan masukan positif terhadap perlunya konsentrasi di kelas supaya pemahaman mereka ke pembelajaran saya akan berguna. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti yang saya dapatkan ilmunya, jadi membuat memenuhi
kebutuhan pembelajaran mereka, yaitu dengan modul ajar yang dibuat, kemudian LKPD dan rubrik penilaian. Seperti itu, terima kasih banyak atas waktunya Iya, Pak, saya sangat terbantu Pak, terima kasih Pak. iya. Iya, iya, sama-sama Pak Heri, karena kebetulan ya sekarang, waktunya sudah itu ya, di sekolah sudah bubar ya, gitu Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa ngobrol lagi ya, ya, terkait nanti mudah-mudahan bukan hanya sekedar di pembelajaran atau di sekolah, mungkin bisa saja di, di luar gitu kan, itu. ya, Terima kasih Pak Heri, ya, atas pertemuan sama-sama Pak. kali ini ya, Ya, ya. Pak Asep Assalamualaikum waktunya warahmatullahi sudah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 30 menit, sudah saatnya kita untuk menghentikan rekaman. Selanjutnya Ya, pembuatan rubrik ya Pak. Kita stop dulu rekamannya. ya.